Pastor Yongki untuk kesempatannya. Terima kasih juga. Shalom semuanya, keluarga besar BMC yang ada di New York dan ada di bangsa-bangsa juga yang ada di Indonesia. Luar biasa, shalom semuanya. Saya percaya semuanya diberkati Tuhan. Hari ini firman Tuhan sesuai dengan tema tahunan kita ya. Tema gereja kita di tahun ini 2025 adalah siap menghadapi masa depan. Future Foresight. Nah, bulan ini judulnya adalah Be Ready atau Siap Sedia. Kita baca di dalam Yesaya 57 ayat 14. Alkitab berkata begini, Yesaya 57 ayat yang ke-14. Ada yang berkata, bukalah, bukalah, persiapkanlah jalan, angkatlah batu sandungan dari jalan umatku. Amin. Saudara, kita itu di dalam kehidupan, kita itu kalau setiap hidup itu kan setiap hari ada yang kita hadapi. Bukan hanya setiap hari. Nanti setelah saya selesai ibadah ini akan ada yang saya akan hadapi. Setiap masa itu ada yang kita hadapi. Kita tuh menghadapi banyak hal di dalam kehidupan kita. Tetapi kita itu akan selalu siap sedia untuk menghadapi apapun kalau kita mempersiapkan diri. Makanya ada sebuah quote yang berkata bahwa orang yang gagal merencanakan hidupnya, dia merencanakan untuk gagal. Jadi kehidupan itu penuh dengan persiapan. Nah, untuk kita pelajari bagaimana mempersiapkan diri, kita itu akan membaca ya kehidupan dari Yusuf. Kita semuanya sudah hafal tentang apa yang Yusuf alami, kita sudah hafal cerita tentang Yusuf, tapi hari ini kita akan baca di dalam Kejadian 41 ayat 46 sampai 47. Saya akan baca. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun Raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ketujuh tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ketujuh tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Berikutnya, oh ya. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya, karena memang tidak terhitung. Setelah lewat ketujuh tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Berikutnya, demikianlah ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir. Sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Saudara, di sini dikatakan bahwa kelaparan di masa itu sangat hebat dan terjadi di seluruh bumi. Kelaparan yang sangat hebat. Nah, Tuhan itu kalau mau mengizinkan masalah datang, kita harus tahu Tuhan itu akan melakukan apa ya, kayak masa tahun kayak tadi ya Yusuf. Sebelum ada masa kelaparan, akan ada masa kelimpahan dulu. Karena Tuhan itu bukan Tuhan yang kejam. Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi, tetapi semua terukur, semuanya itu ada di dalam kendali Tuhan.
Itu sebabnya sebelum masa kelaparan, satu, ada masa kelimpahan. Tetapi juga Tuhan mempersiapkan seseorang, yaitu Yusuf. Dan Tuhan itu mengajar kita lewat Yusuf, bagaimana Yusuf itu dikasih tahu Tuhan lebih dahulu apa yang akan terjadi dan apa yang harus dia persiapkan. Saudara, di zaman itu belum pernah ada yang namanya lumbung. Belum ada orang yang kepikiran tentang membuat lubung dan sebagainya. Itu sebabnya Raja Firaun itu merasa takjub dengan hikmat yang dimiliki Yusuf. Ini yang diajar Tuhan. Saudara, segala sesuatu kalau ada persiapan, makanya Tuhan itu selalu mengajar persiapan. Contoh ya, sebelum Yesus datang ke dunia, ada Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan. Sebelum Tuhan turun untuk mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir, sebelum ada tiang awan, tiang api, ada Musa mempersiapkan jalan. Sehingga orang Israel itu mulai mendengar siapa Tuhan mereka, siapakah Allah mereka, dan sebagainya. Kemudian Tuhan itu selalu mempersiapkan segala sesuatu. Nah, supaya kita itu belajar bagaimana mempersiapkan diri. Pada waktu Yusuf akan menghadapi masa kelaparan, Tuhan sudah ngasih tahu dulu akan ada masa kelaparan sehingga dia mengelola. Dia tahu menyimpan, dia tahu mengelola, sehingga Mesir justru waktu krisis, waktu masa kelaparan melanda, mereka itu sudah siap menghadapinya. Makanya justru bangsa Mesir itu waktu kelaparan tambah kaya. Karena seluruh bangsa itu datang ke Mesir, mereka membeli, saudara kalau sudah dalam masa kelaparan, berapapun mereka bisa akan bayar untuk mendapatkan makanan. Bener nggak? Perjalanan jauh pun mereka akan lalui. Makanya waktu saudara-saudaranya Yusuf mau minta makanan, Yusuf kan ngomong gini, kamu nggak akan tak kasih makanan kalau kalian nggak bawa saudara yang terakhir, yaitu Benyamin. Kamu nggak bawa Benyamin, nggak tak kasih makanan. Gara-gara lapar, apapun mereka akan lakukan sehingga mereka bawa Benyamin. Setelah bawa Benyamin, dia meminta supaya Benyamin ditinggal, betul kan? Nah, saudara, kenapa sampai Mesir itu siap, selalu siap menghadapi segala sesuatu? Karena Tuhan itu sudah mengajarkan Yusuf. Nah, saudara, keberhasilan di dalam kehidupan kita itu adalah bertemunya antara persiapan dan peluang. Adanya persiapan dan peluang. Saudara, anugerah adalah pada waktu kita ini pintu terbuka, pintu yang tertutup itu terbuka tanpa kita mengusahakan untuk pintu itu terbuka. Itu anugerah. Tapi anugerah tidak akan bisa kita nikmati, tidak akan menghasilkan apa-apa kalau kita tidak punya persiapan untuk memasuki pintu anugerah itu. Sama seperti pada waktu Yusuf, itu kemudian dikasih hikmat. Bagaimana dia mengelola kekayaan, kelimpahan yang terjadi masa 7 tahun sebelum masa kelaparan, Tuhan kasih hikmat. Tetapi kalau Yusuf tidak punya persiapan melatih dirinya, dia itu juga tidak akan ngerti. Kalau saudara tahu, lihat cara kerja Tuhan. Yusuf itu dari menjadi budak sampai dia di penjara, terus diangkat kepala penjara untuk mengatur segala sesuatu di penjara, semua tentang pengelolaan. Kenapa? Karena Tuhan sedang mempersiapkan Yusuf, membuat dia terlatih, sehingga waktu Tuhan memberikan kepercayaan kepada dia mengelola kekayaan Mesir, dia siap. Anugerah yang Tuhan berikan kepada dia satu, dia dikasih mimpi sehingga dia tahu apa yang akan terjadi. Kedua, dia dikasih hikmat supaya dia tahu solusinya gimana. Roh apa? Yang ketiga, dia itu
seorang budak yang orang asing lagi, dan dia adalah dianggap seorang kriminal di penjara, tapi diangkat raja. 3, anugerah dia peroleh dengan cuma-cuma. Tetapi kalau dia tidak pernah terlatih, mempersiapkan diri, waktu itu ada, dia tidak akan bisa membuat anugerah yang dibuka, dia bisa nikmati. Makanya kenapa hidup itu selalu penuh dengan persiapan dan latihan. Sebelum Daud itu diangkat Tuhan menjadi raja. Raja itu kerjanya perang. Makanya Daud itu pelatihannya berbeda dengan Yusuf. Daud itu selalu menghadapi perang. Dia menghadapi singa dan beruang. Dia menghadapi Goliat. Dia menghadapi Saul. Dan dia menghadapi perang. Dia terlatih sampai waktu Tuhan mempercayakan banyak hal, waktu pintu dibuka, dia dapat siap, dia ready untuk memasuki sebuah kehidupan. Tuhan mengangkat hidupnya. Makanya kenapa kehidupan kita itu perlu penuh dengan persiapan dan latihan. Kalau kita baca, sebelum kita baca Alkitab ya, makanya orang-orang yang berhasil dan orang-orang yang beruntung, keberuntungan itu tidak pernah datang itu seperti mujizat atau bim salah bim. Tidak datang dengan mujizat, tetapi adanya orang yang mempersiapkan diri. Sehingga waktu Tuhan membuat jalan, Tuhan membuka peluang, Tuhan membuka pintu berkat, dia bisa menangkapnya. Contoh ya, banyak orang itu kepengen ke Amerika sampai hari ini. Kenapa? Banyak orang berangkat ke Amerika, tapi kan dulu kita dengar ya ada orang Indonesia yang bunuh diri di KJRI, nggak tahu Bapak Ibu mungkin lupa. Dia bunuh diri hanya karena dia merasa nggak bisa mendapat pekerjaan. Sehingga dia putus asa karena berangkat ke Amerika, dia sudah berhutang, dia nggak enak sama keluarganya, karena dia ternyata nggak bisa kerja. Saudara, sampai semua orang bilang begini, kenapa nggak bisa kerja? Di sini kerja apa saja bisa. Yang dia tidak siap, Tuhan sudah buka peluang. Nggak banyak orang yang bisa berangkat Amerika. Pertama karena uang, kedua mungkin tidak diizinkan atau tidak mendapatkan visa. Tapi dia bisa berangkat sampai di sana hanya masalah tidak mempersiapkan diri. Satu, nggak bisa bahasa Inggris. Itu hal simpel. Dia stres waktu nggak bisa bahasa Inggris padahal dia dikasih kerjaan. Karena di sana beda dengan orang dari China kan. Orang dari China itu nggak bisa bahasa Inggris, tapi mereka nekat. Sampai temennya suami dulu ngomong, mereka itu waktu beli bahan-bahan bangunan ke toko bangunan, sampai yang jual itu stres. Dia tuh cuma ngomong bahasa Cina itu sampai ngasih tahu ini loh maksudnya beli palu itu yang gini begini. Jadi dengan apa ya? Dengan bahasa isyarat. Tapi orang tuh lihat gini, orang-orang ini kenapa berhasil? Mereka itu mentalnya. Bahasa nggak bisa, tapi mentalnya. Orang tadi itu bahasa nggak bisa dan mentalnya nggak kuat. Sehingga peluang sudah dibuka, tapi dia nggak ready. Dia nggak bisa masuk karena dia tidak mempersiapkan diri. Makanya kenapa saya dulu punya tetangga ya, dulu ya. Tetangga saya itu ya orangnya ikut ikut adiknya karena dia janda, tidak punya apa-apa, dia ikut adiknya. Dia perempuan yang tangguh, anaknya masih kecil 2. Saya masih ingat itu adik kelas saya, karena adik kelas saya adiknya, anaknya. Dia itu sampai jadi tukang bangunan perempuan nih, ibu-ibu sampai dia itu berpenampilan kayak laki-laki supaya diterima. Jadi tukang bangunan dan sebagainya demi anaknya. Dia tahu dia nggak bisa sekolahkan anaknya. Dia tahu dia nggak akan bisa berhasil kalau cuma di Indonesia. Sehingga anaknya nggak usah sekolah, cuma dikasih apa? Dikursuskan bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Cuma 2 hal ini yang dia bisa lakukan untuk anaknya. Dulu dia adik kelas saya di SD, sehingga dia nggak masuk SMP.
Dia SD belum. Makanya waktu itu saya lihat, loh, Arek ini kok sudah keluar dari sekolah, ternyata orang tuanya tahu dia nggak bisa sekolahkan mamanya. Dia dipersiapkan dua bahasa ini, terus kemudian waktu ada kesempatan orang mengajak dia ke Amerika, dia berangkat. Berhasil nggak di Amerika? Bisa, berhasil. Karena anaknya sudah dipersiapkan. Dia bisa bahasa Inggris, walaupun mamanya nggak bisa bahasa Inggris, dia bisa diterjemahin oleh anaknya. Anaknya bisa bahasa Inggris dan bisa berbahasa Mandarin. Saudara, hidup itu harus penuh persiapan. Hidup itu harus tahu bagaimana melihat peluang. Walaupun peluang itu Tuhan buka, membuka peluang itu adalah Tuhan, bagian Tuhan. Mempersiapkan diri adalah bagian kita. Seperti tadi Yusuf. Yusuf sudah mempersiapkan segala sesuatu. Dia tidak punya ekspektasi yang besar. Dia cuma ekspektasi waktu masa kelaparan, orang Mesir bisa makan. Sudah, titik. Tapi Tuhan itu rencananya jauh lebih besar. Bukan hanya orang Mesir bisa makan, tapi juga bisa memberi makan bangsa Israel, bisa memberi makan bangsa-bangsa, dan bangsa Mesir menjadi kaya. Lebih kaya dari sebelumnya. Nah, makanya di dalam kehidupan, kenapa kita harus selalu persiapan? Mempersiapkan diri dalam segala sesuatu. Kita itu melatih diri supaya kita siap. Contoh, kalau kita mau worship leader, kalau nggak persiapan, pasti kacau. Kalau kita mau perform, kita itu punya persiapan. Sehingga waktu perform itu kita bisa siap, kita ready. Pasti bagus. Kita mempersiapkan diri untuk masa pensiun. Bisa aja meleset, tapi itu adalah nanti urusan Tuhan. Untuk hal-hal yang di luar kendali kita, itu bagian Tuhan. Bagian yang bisa kita dalam kendali kita, itu bagian kita. Kita mempersiapkan diri untuk kelahiran anak. Betul, kita mempersiapkan diri untuk masa kapan dipanggil Tuhan, kita mempersiapkan diri sehingga waktu Tuhan itu ada rapture, kita sudah ready. Waktu Tuhan panggil kita kapanpun ready. Seperti Paulus berkata, mati adalah keuntungan, tetapi hidup adalah Kristus. Nah, lalu apa saja yang kita persiapkan di dalam kehidupan kita? Ada 5 investasi yang kita harus bangun supaya kita itu selalu siap menghadapi segala masa. 5 investasi yang kita harus bangun. Yang pertama adalah investasi hubungan dengan Tuhan. Saudara, Yusuf itu tadi, Yusuf ada hal-hal yang di luar kendali kita. Kalau ada masa kelaparan, itu kan di luar kendali kita. Dan dia itu tidak tahu apa yang harus dilakukan. Di zaman di Mesir waktu itu ada banyak orang-orang ahli, banyak orang-orang yang berpendidikan, tapi di atas itu adalah hikmat Tuhan. Orang-orang belum terpikir Tuhan sudah kasih. Makanya Yusuf itu hubungan dia dengan Tuhan adalah investasi yang mahal. Investasi yang membuat dia itu nggak cuma berjalan seperti manusia biasa, tapi dia berjalan di dalam kuasa Allah, di mana dia punya hikmat yang orang lain belum mendapatkan pengetahuan akan hal itu. Makanya dia langsung tahu apa yang akan terjadi di depan, bahkan Tuhan sudah kasih tahu bagaimana solusinya. Dia mempersiapkan, dia investasi. Makanya di dalam kehidupan kita, investasi dalam doa, investasi dalam penyembahan, itu adalah investasi yang membuat hubungan kita dengan sorga tidak terputus. Itulah yang membuat tokoh-tokoh di Alkitab itu semuanya menang. Mereka mengalami kuasa mujizat. Mereka berjalan tidak hanya menerima mujizat, tapi mereka membuat mujizat. Karena targetnya Tuhan bagi orang Kristen itu bukan menerima mujizat, tapi saudara pembawa mujizat. Orang dunialah yang menerima mujizat dari pelayanan saudara.
Makanya kenapa kita lihat orang Yahudi, mereka lah yang membuat mujizat. Mereka yang membuat teknologi, mereka memberi jalan keluar, mereka yang membuat jalan sehingga orang itu menemukan jalan dari bangsa ini. Mereka menerima hikmat dari Tuhan, sama dengan kita. Maka yang Tuhan mau dengan hidup kita itu bukan menerima mujizat, tapi target Tuhan. Yang lebih dari menerima mujizat, kita membuat mujizat. Karena Yesus berkata, kamu akan melakukan perkara-perkara besar seperti yang aku lakukan, bahkan jauh lebih besar. Tuhan nggak berkata gini, kamu akan menerima mujizat, tapi kamu akan melakukan seperti yang aku lakukan. Yusuf juga demikian. Yang kedua, investasi mental. Saya pernah khotbahkan investasi mental dari leher, investasi dari leher ke atas. Investasi mental dari leher ke atas. Saudara, yang kita itu harus latih dalam kehidupan kita juga anak-anak kita. Yang pertama mental. Mental itu apa sih? Mental kita itu jangan mental pecundang. Saya bersyukur ibu saya itu dulu kalau mengajar anaknya itu nggak lemah lembut. Ibu saya itu ngerawat anaknya, ibu saya itu sayang anaknya, perhatiannya tuh bener-bener perhatian. Tapi juga melatihnya kayak VOC ya kalau orang Indonesia itu ya kan. Kayak VOC, nggak paling sayang-sayangan saudara. Kalau nakal dicubit, kalau kalau nuakal dipanggil nggak itu saya lari, wah dilempar sandal karena ibu saya nggak bisa ngejar, maka sandal yang bisa ngejar mau nggak mau pulang. Nah saudara, tapi itu membuat mentalnya itu jadi kuat, nggak pecundang. Makanya saya dilempar di mana saja itu kebal. Kebalnya maksudnya bukan kebal di fisik ya, di mental. Makanya tadi itu ada beberapa orang ke Amerika kemudian bunuh diri, mentalnya tidak kuat. Makanya kenapa kita harus melatih, kenapa bangsa Israel Tuhan latih itu nggak cuma pengetahuan, tapi mentalnya. Mereka diajar untuk bisa percaya. Mereka diajar untuk bisa menghadapi masalah. Kenapa orang Yahudi itu kuat? Mereka itu sudah dihajar di mana-mana. Mereka menghadapi Hitler, mereka menghadapi dibenci di mana-mana. Tapi mereka akhirnya menjadi bangsa yang kuat. Karena mereka sudah terbiasa mengalami penindasan, mengalami penolakan, sehingga mereka akhirnya tidak bergantung kepada orang lain. Mereka bisa berdiri atas kakinya sendiri, mereka bisa beriman kepada Tuhan di atas kakinya sendiri. Dan yang kedua, kita itu harus mengisi mental, yaitu mengisi pengetahuan dari leher ke atas, investasi dari leher ke atas. Kalau kita baca di dalam Amsal 2 ayat 11, ini selalu sering saya baca ya, kalau saya khotbah ayat ini. Amsal 2 ayat 11. Firman Tuhan berkata begini, kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Saudara, kebijaksanaan dan kepandaian itu akan menjaga kehidupan. Tuhan nggak berkata cuma Tuhan yang akan menjaga kamu, tapi pengetahuan dan kepandaianmu itu akan menjaga hidupmu. Kepandaianmu itu juga akan membuat kamu ready pada waktu kamu akan menghadapi segala masa. Pengetahuan, kamu tahu bagaimana cara menghadapi masalah. Engkau terlatih kayak Yusuf tadi. Dia itu sudah dipersiapkan Tuhan, nggak cuma mental. Kayak Daud. Daud itu juga dipersiapkan mentalnya. Pertama, dia ditolak oleh orang tuanya. Yusuf ditolak oleh saudara-saudaranya. Mereka dipersiapkan bagaimana ditolak. Saudara, orang Kristen itu semuanya harus pernah menghadapi ditolak. Kalau saudara pernah ditolak, saudara bersyukur karena itu memang mempersiapkan diri. Jangan kepahitan. Saya pernah ditolak, saya pernah dianggap rendah, saya pernah, pokoknya banyak hal. Itu justru membuat mental kita kuat. Karena semakin hari dunia semakin jahat dan semakin berat. Nah, mental, kemudian pengetahuan. Yusuf tadi, waktu Tuhan berkata, buat lumbung. Cuma itu.
Tapi hal yang lain dia bisa lakukan. Dia mengelilingi semua wilayah yang diduduki oleh Mesir. Lalu dia kemudian melihat setiap kota berapa banyak kekayaan atau panenan mereka. Semua dibuatkan lumbung di tempat-tempat itu. Dia tahu bagaimana mengelola. Tuhan padahal cuma ngomong dibuatkan lumbung. Kenapa? Dia sudah terlatih bagaimana mempersiapkan segala sesuatu di rumah Potifar dan di penjara. Makanya pengalaman dan pengetahuan itu penting buat orang percaya. Makanya jangan baperan, tapi kita melatih mental kita dan kita itu tidak berhenti belajar. Sampai hari ini saya juga belajar. Saya nggak cuma belajar tentang khotbah, Alkitab, akhir zaman. Enggak, saudara. Saya belajar apa itu investasi. Saya belajar banyak hal sehingga pengetahuan ini berkembang. Saya belajar bagaimana cara bergaul yang benar. Saya belajar bagaimana membangun boundaries. Saya tahu ternyata dalam kehidupan harus ada apa itu privacy. Enggak semuanya orang itu harus bisa masuk di kehidupan saya. Ternyata boleh untuk menjaga jarak. Itu semua dari pengalaman, membuat pengetahuan, dan mulai menjadi lebih dewasa. Ini membuat kita menjadi ready menghadapi segala masa, ready menghadapi segala macam manusia. Karena semua manusia itu punya watak yang berbeda-beda. Kita punya pengalaman. Yang ketiga, investasi kesehatan. Saudara, kesehatan itu penting. Kita harus investasi kesehatan. Kita belajar ya, Pastor Yongki ini sama ibu itu suka olahraga. Ya kan? Saya nggak terlalu suka. Dari dulu cuma cita-cita. Ya kan dulu di Amerika Pak, saya dengar Pastor Yongki punya sepeda itu ya, yang untuk olahraga itu nggak tahu namanya apa. Saya juga beli, tapi dipakai cuma 1-2 kali. Sudah nggak dipakai, saudara. Masih ada plastiknya, saudara. Sehingga waktu saya tinggal orang rebutan. Karena masih baru gitu loh. Saya pakai cuma, untung nggak tak bukain plastiknya karena saya beberapa kali aja. Tapi kesehatan itu penting. Sehingga kita selalu ready menghadapi segala macam. Saudara, dulu saya punya bos ya. Bos saya orang bule. Umurnya 103 tahun. Istrinya 85 tahun. Mereka menjaga kesehatan. Saya dulu kalau di situ suka naik lift ya. Mereka nggak suka jalan. 5 lantai. Istrinya 85. Itu jalan. Suaminya itu berusaha jalan sampai ke yang lantai ketiga, nggak sampai ke 5. Nggak mau pakai elevator. Kenapa? Karena mau sehat. Ototnya harus kuat. Dan saudara tahu, makan kacang masih krauk-krauk-krauk 103 tahun. Kita makan mungkin langsung berhati-hati. Dia makan dengan apa ya? Itu kuat. Kenapa? Mereka rawat giginya, mereka rawat kesehatannya, mereka tahu cara makan, mereka merawat ototnya. Sehingga sampai masa tua nggak ngerepotin. Bukan cuma orang lain nggak mau direpotin, enggak, kalau kita itu bisa sehat itu kan seneng. Sampai istrinya bilang gini, aku tuh masih kepingin jalan-jalan sampai ke Indonesia karena saya suka traveling. Saudara, umurnya sudah 85, sekarang mungkin sudah 87, hampir 90 tahun, tapi kuat jalan. Naik tangga itu 5 lantai. Saya 3 lantai sudah ngos-ngosan. Dia 5 lantai sudah 85 tahun. Lek suaminya 3. Nah, kenapa? Investasi kesehatan sehingga waktu menghadapi segala masa, dia siap. Sampai suaminya masih bisa nyetir mobil. Nah, ini saudara. Berkat itu Tuhan kasih. Tuhan memberi banyak anugerah, tapi belum tentu kita bisa menikmati. Karena kita tidak mempersiapkan hidup. Kita tidak mempersiapkan kesehatan, kita tidak mempersiapkan cara pikir, kita tidak mempersiapkan mental, kita tidak mempersiapkan diri hubungan dengan Tuhan. Makanya pada waktu ada masalah kita pontang-panting. Itu sebabnya dulu kita diajar
Bagaimana mempersiapkan diri, kita harus punya keuangan yang cukup sehingga kita pada waktu mengalami masalah di dalam kehidupan, kita punya keuangan yang cukup. Nah, yang keempat, kita harus investasi di dalam keuangan atau kekayaan. Orang Kristen harus punya uang. Orang Kristen, makanya Salomo waktu berdoa, Tuhan jangan memberi aku kekayaan dan kemiskinan. Dikatakan jangan memberi aku kemiskinan. Karena kalau aku nanti minta-minta, nggak punya uang, bahkan mencuri, nanti mempermalukan namamu. Dan kalau kita baca di dalam Amsal, di situ nggak tahu. Amsal 10 ayat 15 berkata begini, kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya. Kayaknya nggak rohani. Tapi ini Alkitab yang ngomong, kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya. Tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat adalah kemiskinannya. Kemudian di dalam Amsal 28 ayat 19 berkata, siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Tuhan berkata begini, kekuatan atau tembok yang kuat, kota yang kuat, nggak tembok, kota yang kuat bagi orang kaya, itu hartanya. Yang Tuhan tuh mau tunjukin gini, loh uang itu penting. Uang itu juga bisa menjadi kekuatan, kota, tembok kekuatan bagi kamu. Selain kamu juga dengan Tuhan. Makanya yang orang berkata, saya pernah ngajar, siapa bilang Alkitab tidak pernah berkata, miskin bahagia. Nggak ada, kecuali miskin rohani. Tuhan mengatakan bahwa kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinannya. Bahkan Alkitab berkata, orang miskin meminta dan berbicara dengan memohon-mohon. Hikmat orang miskin nggak didengarkan. Dan sebagainya, itu Alkitab yang menulis. Bukan supaya kita menjadi gila jadi orang kaya. Tetapi Tuhan itu mau ngajar bahwa mengelola uang itu penting. Karena selama hidup, uang itu juga penting. Itu menjadi kekuatan juga menjadi tembok bagimu. Itu sebabnya kenapa engkau harus mengalami investasi keuangan. Kamu harus tahu bagaimana mengelola. Kamu harus tahu bagaimana bekerja. Kamu harus tahu bagaimana investasi untuk menghasilkan. Makanya Alkitab menggambarkan 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Tuhan berkata bahwa yang satu kamu harus bisa menjadi 2. Minimal menjadi 2. Yang 2 menjadi 4. Yang 5 menjadi 10. Karena itu adalah untuk berkat bagi engkau sendiri. Makanya 5 hal investasi harus ada dalam kehidupan kita. Yang terakhir, yaitu investasi dalam menjalin persahabatan. Hubungan dengan orang lain itu penting. Tetapi kita harus tahu memilih dengan siapa kita bersahabat dan menjalin hubungan. Makanya di dalam Lukas 16 ayat 9 berkata, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah kehidupan. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon. Sampai Tuhan itu berkata, ikatlah persahabatan dengan orang lain dengan uang. Yang artinya, saking pentingnya sebuah persahabatan, menjalin hubungan dengan orang lain, sampai Tuhan katakan, bila perlu pakai mamon. Bila perlu kamu itu harus tahu, untuk murah hati, untuk menjalin hubungan. Mungkin kamu mentraktir orang, mungkin kamu memberi hadiah. Makanya Alkitab berkata, hadiah itu membuka jalan. Kenapa? Banyak orang itu berhasil karena koneksi. Walaupun kita apa ya, mau mengakui atau tidak, kita itu menolak atau tidak, kenyataannya memang begitu. Makanya Tuhan mengajar arti membangun koneksi. Makanya sehingga di dalam setiap kehidupan kita bisa berhasil. Dulu siapa ya? Dulu yang ada anaknya itu dipukuli orang sampai dia koma. Bapaknya itu biayanya itu sangat mahal sampai dia kesaksian.
Dia bilang sampai dia nggak punya biaya lagi biaya anaknya. Tapi selama ini bapaknya tuh punya hubungan yang erat dengan teman-temannya. Dia punya sahabat-sahabat erat. Dan satu persatu sahabat-sahabatnya bilang begini, kamu butuh biaya berapa? Sehingga semua orang gantian nutup biayanya, saudara. Dia bilang gini, dia bilang, saya bersyukur saya punya sahabat-sahabat. Sehingga saya tidak sendirian. Makanya kenapa murid-murid Yesus itu ada 12, Tuhan nggak panggil 1 dan 2, karena butuh sebuah ikatan persahabatan untuk saling menopang. Makanya kita nggak bisa hidup sendiri. Kenapa kita harus ada gereja? Karena di gereja kita punya saudara, kita punya keluarga, punya orang tua rohani. Makanya firman Tuhan katakan, kalau kamu ingin mendapatkan apa yang kamu ingin orang lain berbuat kepadamu, berbuatlah demikian. Karena apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Jadi kita mulai tahu, kita investasi hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, kita investasi dari leher ke atas. Investasi mental dan pengetahuan. Yang ketiga, kita perlu yang namanya investasi. Apa tadi yang ketiga? Saya jadi lupa. Investasi kesehatan. Sehat itu penting. Lalu ke investasi kekayaan. Dan yang terakhir, investasi hubungan dengan orang lain. Makanya Tuhan ajar kita bergereja. Tuhan ajar kita punya kelompok anak-anak Tuhan. Karena disitulah belajar untuk saling menopang. Makanya kayak saya dulu, kita di Amerika ya kan. Kalau punya kerjaan, kalau ada informasi kerjaan, yang dengar dua laluan adalah orang yang paling dekat. Bener nggak? Di sini ada kerjaan loh. Di sini ada ini. Selalu teman dekat. Makanya hubungan dengan orang lain juga penting. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami mau Tuhan Yesus hidup kami selalu ready dalam segala hal. Kami siap menghadapi masa depan. Kami siap pada waktu ada rapture. Kami siap waktu kapanpun Tuhan memanggil. Kami siap waktu Tuhan membuka peluang. Kami siap pada waktu Tuhan Yesus menghadapi masa pensiun. Kami siap menghadapi masa tua. Kami siap menghadapi peluang-peluang yang kau berikan untuk anak-anak kami. Semuanya kami siap. Karena engkau telah melatih kami untuk mempersiapkan segala sesuatu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, biarlah kami seperti Yusuf yang dipersiapkan oleh Tuhan dan dia juga mempersiapkan dirinya. Sehingga dalam segala berkat yang kau berikan, dia bisa menampungnya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.